Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan seperti biasanya sebelum belajar kita berdoa dulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam teladanku. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Beliau adalah Nabi dan Rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah. Beliau diberi gelar Uswatun Hasanah, yang artinya contoh teladan yang baik. Jadi, sebagai umat Nabi Muhammad, kita wajib meneladani sifat-sifat terpuji beliau. Salah satunya yaitu sifat kejujuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, perhatikan gambar di halaman 1. Di gambar tersebut terlihat siswi kelas 2 sedang bermain lompat tali. Tidak lama kemudian datang seorang anak laki-laki, panggil saja namanya Arya. Arya terlihat di gambar kedua setelah temannya selesai bermain, dia mendapatkan uang. Kemudian di gambar ketiga Arya memberikannya kepada ibu guru. Di gambar selanjutnya atau di gambar terakhir, ibu guru mengumumkan bahwa siapa yang kehilangan uang di lapangan tempat bermain tadi. Dari cerita gambar tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa Arya adalah anak yang jujur karena tidak mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Jadi, salah satu contoh dari sikap jujur ialah tidak mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Atau dengan kata lain, jika menemukan sesuatu di jalan atau dimanapun itu, kita tidak boleh mengambilnya, tetapi berusaha mencari pemiliknya. Contoh jujur berikutnya selain dari gambar tersebut, yaitu tidak bohong, artinya selalu berkata benar. Contoh jujur yang ketiga yaitu tidak menyontek. Tidak menyontek saat ujian di sekolah. Dan contoh jujur selanjutnya yaitu berani mengakui kesalahan. Jadi, sebagai anak yang jujur, kita harus berani mengakui kesalahan. Tidak boleh melempar kesalahan atau menuduh orang lain ketika kita berbuat salah. Ingat kata Nabi ya, di salah satu hadisnya tentang jujur. Harap disimak baik-baik dan ikuti Ustaz. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah. Sekali lagi, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah. Artinya, hendaklah kalian untuk jujur, karena sesungguhnya jujur itu membawa pada kebaikan, dan kebaikan itu membawa kita ke surga. Di hadis ini, Nabi menjelaskan bahwa kita harus jujur, karena jujur itu akan membawa kita kepada kebaikan, dan kebaikan itu sendiri
akan membawa kita ke surga. Kita lanjut ya ke halaman 2. Sikap jujur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu jujur dalam perkataan dan perbuatannya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin. Al-Amin artinya dapat dipercaya. Ingat, Al-Amin itu artinya dapat dipercaya. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW memiliki sifat jujur. Beliau dikenal sebagai pedagang dan pemimpin yang jujur. Sewaktu masih remaja, Nabi ikut bersama pamannya yaitu Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Ketika berdagang, Nabi tidak pernah membohongi pembeli. Beliau selalu jujur terhadap keadaan barangnya, tidak pernah menyembunyikan cacat barangnya. Bahkan Nabi juga menyebutkan berapa modal ia keluarkan saat membeli barang dan berapa keuntungan dia dapat ketika menjual barang dagangannya. Dengan sikap jujur Nabi juga dipercaya untuk mengembala kambing-kambing masyarakat di negerinya. Nabi Muhammad SAW juga menyuruh kita selalu bersikap jujur kepada yang pertama yaitu Allah dalam hal ibadah. Dimanapun kita berada, kita harus beribadah kepada Allah. Jangan beribadah saat ketika di sekolah saja, tetapi harus beribadah di rumah dan dimanapun kita berada kalau waktunya sudah tiba. Nabi juga menyuruh kita selalu bersikap jujur kepada diri sendiri. Kalau kita mampu, kita harus mengatakan kita mampu. Dan kalau kita tidak mampu, jangan memaksakan diri. Dan yang terakhir, kita juga harus bersikap jujur kepada orang tua, guru, dan semua orang dengan cara tidak berbohong kepada orang tua, guru, atau semua orang. Kita harus berani mengatakan yang sebenarnya. Kita lanjut ya ke materi keuntungan bersikap jujur. Orang yang bersikap jujur itu pasti disayang oleh Allah dan disenangi orang tua dan guru. Pasti mendapatkan banyak teman, membawa kebaikan dan mendatangkan pahala. Dan yang terakhir pasti masuk surga. Jadi sebagai anak soleh dimanapun dan kapanpun itu, kita harus selalu bersikap jujur. Tidak boleh berbohong. Jika kita berbuat salah, kita akan meminta maaf dan berani mengakui kesalahan. Sebagai kesimpulan untuk materi ini, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus meneladani beliau. Salah satunya meneladani sikap jujur beliau. Agar apa? Agar disayang oleh Allah, banyak teman, disenangi orang tua, guru, dan lain sebagainya. Ingat ya kata Nabi tadi, hendaklah kalian berlaku jujur, karena kejujuran membawa kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kita ke surga. Amin. Untuk hari ini cukup ya. Ustaz pamit dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.